Shalom adik-adik dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal Anak Bethel Indonesia secara online yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi. Kakak juga akan menyampaikan tatip alias tata tertib ibadah dan perayaan Natal Anak Bethel Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi. Yang pertama, setelah bangun tidur, adik-adik saat teduh terlebih dahulu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan berdoa untuk ibadah dan perayaan Natal jam 9. Yang kedua, mandi dan jangan lupa sikat giginya ya. Yang ketiga, berpakaian rapi. Keempat, sarapan alias makan pagi. Yang kelima, siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Keenam, siapkan Alkitabnya ya. Yang ketujuh, ikuti setiap ibadah online dengan baik seperti ketika adik-adik merayakan Natal di gereja. Yang kedelapan, untuk penyalaan lilin atau malam kudus diharapkan untuk mempersiapkan lilin atau senter. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik tetap mengikuti prosesi ini dengan baik. Catatan, penggunaan lilin harus didampingi oleh orang tua ya. Sebelum ibadah dan perayaan Natal dimulai pada jam 9 pagi, adik-adik yang sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang sudah siap merayakan Natal hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, bisa mengirimkan fotonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Nah, sekarang siapkan hati adik-adik untuk beribadah sekolah minggu yang terakhir di tahun 2020. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan ya, kita kembali lagi hadir beribadah walaupun masih tetap online streaming. Tapi kakak yang percaya, adik-adik semua pasti masih tetap semangat ya. Untuk itu kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau angkat satu pujian, Allah peduli.
kehidupan ini satu perkara yang kusimpan dalam hati. Ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan, dia mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berhubung sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari-hari kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan masih boleh memberkati kami, memberikan kami kesehatan, berkat, sukacita, bahkan nafas kehidupan yang baru. Tiba saatnya Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar segala pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, untuk itu biar semakin semangat nih, makin sukacita, kita mau gerak-gerak ya. Kalau adik-adik yang belum tahu, kita sama-sama belajar lagunya. Sebenarnya ini lagunya udah lama sih, kayaknya selama minggu ya. Tapi ini versi terbarunya ya, walaupun memang udah lama banget sih ini sebenarnya. Kita mau angkat satu pujian, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, dan berbuah lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, dan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oke, kita mau nyanyi lagu pujian kita yang kedua nih. Masih pakai gerak-gerak, coba adik-adik untuk atur nafasnya dulu ya, biar gak terlalu capek gitu ya, biar masih semangat untuk memuji nama Tuhannya. Nah, kayak matanya nih, siapa di sini yang yakin banget dan percaya banget kalau kasih Yesus itu selalu bertambah-tambah untuk kita? Amin. Amin. Ya, untuk itu kita mau angkat satu pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah
surganya mengelilingi bumi-bumi-nya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam mereka. Tambah-tambah jalannya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam kudanya. Jalannya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi-bumi-nya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya, begitu kita mau siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Tiba saatnya untuk adik-adik semua untuk fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita lagi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
kami semua sudah boleh memuji Tuhan. Terima kasih juga kami sudah boleh menyembah-Mu Tuhan. Di besarnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Juga berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini sama-sama bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Untuk kakak-kakak sekolah minggu juga yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kita akan mulai belajar firman Tuhan hari ini ya. Jadi jangan lupa siapin Alkitabnya, duduk dengan tenang, perhatikan kalek nih, jangan lupa. Adik-adik, coba bayangkan ketika adik-adik dapat hadiah atau anugerah dari kerajaan untuk menjadi anggota kerajaannya. Adik-adik pasti senang banget kan menjadi anggota kerajaan yang pastinya selalu pakai baju bagus nih, ada pengawalnya, dan pastinya berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi adik-adik, ketika kita menjadi anggota kerajaan, nggak semudah itu, nggak gampang loh. Karena kalau ngomong harus hati-hati, apalagi sikapnya nggak boleh lagi sama seperti anak-anak yang lain, yang sikapnya selalu kasar atau marah-marah. Tapi harus punya sikap yang baik dan yang bagus. Nah, saat menjadi anggota kerajaan, untuk memiliki sikap atau perkataan yang baik, pastinya mereka disiplin tuh untuk dapat belajar setiap harinya, sehingga nggak malu-maluin. Kan kalau ketemu orang, kalau masih bahasanya kasar atau suka ngambek, atau suka nangis-nangis sendiri, wah pasti bikin malu tuh raja dan ratunya. Nah adik-adik, sama nih seperti kita saat ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita diberi hak menjadi anak-anak yang istimewa. Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Tuhan Yesus tentunya. Nih, seperti kalek yang akan baca Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa banget tuh. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah otomatis menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau menjadi anak-anak Allah, berarti sikap kita harus jauh lebih baik daripada anak-anak kerajaan yang ada di dunia ini. Misalnya nih, sikap kita sama orang tua, sikap kita sama kakak, sama adik, sama temen yang udah sekolah nantinya. Begitu juga bicaranya atau sikap kita sama orang lain. Adik-adik, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Karena kalau kita diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anak kerajaan surga, berarti kita harus menunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan Yesus itu seperti apa sih, supaya orang lain bisa tahu, oh ini anak sekolah minggu nih, anak-anak Tuhan Yesus pantesan beda ya, denger-dengeran, sikapnya baik, gak suka mukul temen, selalu nolong, gak marah-marah sama mama sama papa. Nah gitu adik-adik, jangan lupa, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalannya sama kita nih. Karena melalui perintah yang Tuhan Yesus berikan sama kita, kita pun harus juga menunjukkan jalan itu pada orang lain dengan sikap kita tentunya. Ya, kalian lupa di mana ya Tuhan Yesus memberikan perintah itu? Yuk kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 6. Nih perintahnya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Adik-adik, supaya
teman-teman adik-adik, saudara, ataupun tetangga orang lain menjadi anak-anaknya Tuhan, tahu jalan menuju surga, adik-adik harus menjadi contoh, menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Ajak mereka dengan sikap kita, dengan perkataan kita, bahwa orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya orang lain menemukan jalan yang istimewa itu. Jalannya apa? Jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kali ini tahun 2020 Natal, kita tidak lagi memperingati Tuhan Yesus sebagai bayi kecil ya, tapi kita memperingati Tuhan Yesus sebagai pribadi yang memberikan kita keselamatan. Jadi adik-adik harus nih semangat datang kepada Tuhan Yesus, membawa kabar baik kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman-teman. Jadi ketika adik-adik, ketika Kak Alek, ketika Papa dan Mama semuanya sudah menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anaknya Tuhan Yesus yang pasti masuk surga, kita juga harus memberitakan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini sebagai jalan keselamatan dan hidup. Oke? Nah, adik-adik, jangan lupa tuh, kita ini anak-anak yang istimewa. Berarti kita juga harus menunjukkan jalan yang istimewa itu, jalan keselamatan itu. Di hari Natal nanti kita memberikan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, tetap baca firman Tuhannya, tetap melakukan yang terbaik, dan adik-adik terus kita juga sama-sama mau berubah menjadi lebih baik dalam sikap dan perkataan, supaya menjadi teladan seperti Tuhan Yesus kepada kita dan kita kepada orang lain. Nah, tetap semangat adik-adik. Yuk kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang istimewa, karena Tuhan Yesus telah menjadikan kami anak-Mu. Biarlah lewat perkataan dan sikap kami memberkati orang lain, bahkan membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hingga kebenaran Tuhan hingga saat ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Kabar baik. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati Kak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang amin. Tuhan Yesus berkati. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. God bless you. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 3 ayat 16 bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.